Wah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamda nahmaduhu wa nastaghfiru wa nastaghfiruh wa na'udzu bika wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati para jamaah sholat subuh Masjid Baitul Makmur, semoga hari ini, pagi ini, kita insya Allah senantiasa diberikan kemudahan atas semua urusannya, dicukupkan semua rizkinya, dan diberikan kesehatan baik fisik maupun jiwanya, dan kita senantiasa selalu menuju kepada kebahagiaan batin dan kebahagiaan fisik kita. Rasa syukur marilah sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dari sekian banyak manusia kita merupakan salah satu yang terpilih, sehingga tidak mudah untuk bangun atau sholat subuh berjamaah. Maka nikmat itu adalah nikmat keimanan yang meningkat kepada ketakwaan, sehingga kenapa kita sangat bersyukur, karena memang telah dipilih sehingga bisa bangun subuh dan sholat subuh berjamaah. Kalau kita merutut bagaimana banyak orang di luar sana kepingin ikut berjamaah sholat subuh, itu sangat sulit sekali. Maka nikmat ini adalah nikmat yang mungkin tidak semuanya orang diberikan hak untuk bisa berjamaah sholat subuh. Saya saja yang depannya masjid kadang-kala juga tidak sholat subuh berjamaah, kan gitu. Nah, jadi letak waktu, kondisi tidak menentukan seseorang itu bisa dijamin untuk berjamaah. Maka nikmat itulah yang sama-sama mari kita syukuri dalam bentuk apa? Dalam bentuk berupa pisah kalimat alhamdulillahirabbil alamin, ataupun dalam kegiatan-kegiatan kita, salah satunya adalah sama-sama kita di dalam majelis seperti ini. Yang kedua kalinya, sholawat serta salam senantiasa mari kita sama-sama haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, karena kalau tidak ada beliau maka sebenarnya tidak ada Islam. Ketika tidak ada Islam, maka tidak ada tuntunan. Ketika tidak ada tuntunan, maka mungkin saat kini pun kita dalam kondisi dalam kegelapan. Maka rasa syukur itu dengan memberikan sholawat. Kenapa? Karena innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu. Nah, jadi malaikat dan ini tuh bersolawat. Masa awak dia tidak bersolawat kepada Rasulullah. Nah, melalui hari ini mohon izin Bapak dan Ibu para jamaah sholat subuh, karena kami sudah memberikan rencana. Jadi rencana kajian ini adalah memang kajian yang hubungannya dengan kehidupan kita sehari-hari, di mana
di dalam bab ini sampai nanti insya Allah bila waktu kita diberikan kesempatan, sampai nanti kita akan sama-sama belajar ya, yang hubungannya adalah dengan kehidupan kita sehari-hari, terutama kondisi-kondisi kesehatan jiwa manusia atau kondisi kepribadian kita. Nanti kita akan sama-sama memahami terkait dengan bagaimana sifat dasar manusia. Kita akan belajar mengenal kecerdasan yang ada di dalam manusia. Jadi kalau ada kecerdasan emosional, ada kecerdasan intelektual, ada kecerdasan buatan ya, artificial ya, intelligence. Kemudian kita juga akan kecerdasan spiritual. Kemudian juga kita akan mengenal tentang gangguan-gangguan kepribadian. Jadi gangguan-gangguan secara psikis. Mungkin kita akan jadi tahu, oh ini indikasinya kayak apa. Kemudian kita juga akan memahami tubuh kita dengan pengobatan-pengobatan alternatif penyakit ya. Kemudian juga kita akan tentang mungkin yang lagi heboh sekarang, law of attraction, yaitu jadi memahami bagaimana hukum tarik menarik yang ada di antara manusia, antara semesta dan antara alam yang lain. Kemudian juga kita akan memahami bagaimana genetika manusia, antara manusianya, antara rezekinya dan alam. Jadi ini proses panjang ke sana, tetapi ini karena kita belajar sama-sama. Jadi nanti monggo misalnya di tengah kajian kita ada yang perlu disampaikan, karena kembali lagi bahwa ilmu itu sifatnya adalah selalu berkembang. Ilmu itu sifatnya selalu fluktuatif, naik turun pengetahuan. Jadi ketika mungkin apa yang kami sampaikan ini tidak sesuai dengan pengetahuan Bapak dan Ibu, mohon izin silahkan Bapak dan Ibu untuk memberikan masukan itu ilmu sehingga semuanya clear, paham. Atau sebaliknya mungkin nanti ada pemahaman-pemahaman yang lain yang belum sama ya, belum cocok dengan apa yang kami sampaikan, maka Bapak dan Ibu berhak untuk menyampaikan pendapatnya, sarannya dan pengetahuan yang disampaikan. Artinya bahwa ilmu pengetahuan itu adalah sifatnya selalu berubah. Untuk pagi hari ini, hal yang pertama yang ingin kami sampaikan di sini adalah kita akan membahas secara umum bagaimana kondisi psikis seseorang, kondisi pada umumnya manusia. Ya, jadi terkait apa sih yang sebenarnya ada di dalam tubuh kita ini, sehingga kenapa Allah itu menciptakan kondisi tubuh kita seperti ini, terus kemudian bagaimana kita menghadapi, mensolusinya seperti apa. Tapi yang pastinya bahwa selama kegiatan kita nanti mungkin kita juga akan sama-sama mempraktekkan hal yang sederhana yang bisa kita implementasikan tiap hari. Saya mengutip dulu di surat Al-Ankabut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib. Wa innad daral akhirati lahul hayawatu law kanu ya'lamun. Jadi artinya bahwa dan kehidupan dunia ini hanya senda gurau dan permainan. Jadi kita mulai dengan bahwa persepsi kita bahwa ad-dunya ilal mata'ur hurur, katanya begitu. Ad-dunya itu adalah tempat guyonan, ada tempat permainan. Jadi kalau ada ayat ini, persepsi kita, pemahaman kita bahwa sakjane urip ora usah ngoyo gitu ya. Karena semuanya itu sudah disetting, sudah permainan, sudah game. Kalau kita bicara permainan, maka sebenarnya yang paling simpel di kehidupan kita, di dalam permainan itu pasti ada yang namanya aturan main, cara bermain, ada reward and punishment-nya, dan ada juga hal-hal yang sifatnya itu
adalah bersifat ringan, tidak terlalu berat. Apa menurut kita pemahaman? Jadi menurut pemahaman kami bahwa segala sesuatu yang sedang terjadi, yang telah terjadi dan yang akan terjadi itu adalah sudah settingan, sudah sebuah desain. Jadi kalau saat ini kita posisinya berperannya dalam menjadi orang kaya, berarti sebenarnya kita lagi bermain menjadi orang kaya. Maka permainan ini akan ada waktunya di mana permainan itu akan berhenti. Di mana permainan itu juga akan memberikan efek kepada kita dan kepada orang sekitarnya. Jadi kalau ada beberapa pendapat mengatakan bahwa kalau hidup kita itu ibarat permainan, itu ibarat puzzle. Jadi Bapak dan Ibu kalau sudah pernah tahu puzzle nggih, puzzle itu kalau jadi satu rangkaian maka dia gambarnya itu jelas. Kalau sudah jadi satu puzzle ya, maka dia puzzle itu jelas. Tetapi untuk menyusun sebuah puzzle itu pasti berasal dari kepingan-kepingan puzzle yang lain, potongan kepingan puzzle yang lain. Nah, menurut beberapa pendapat, jadi ketika kita itu akan ditiupkan ruhnya di dalam kandungan ibu kita di usia 120 hari atau sekitar 4 bulan, maka sebenarnya desain itu sudah dimunculkan. Ada 4 hal ya. Nah, jadi ada jodoh, ada rizki, ada kematian, kemudian ada ini bahagia apa enggak di dalam perjalanannya. Itu sudah ada. Jadi puzzle kita itu sudah ada. Tapi pada saat itu puzzle kita itu sebenarnya ditunjukkan ke kita, ini puzzle perjalananmu. Ya, dan siapa yang bisa memotret ini dan siapa yang bisa menyimpan atau memperjelas, oh puzzle saya seperti ini, itu adalah yang pertama kali berfungsi itu adalah ruh kita. Jadi masih berupa ruh. Maka sebenarnya kalau mau di dalam bukunya tentang ruh ya, tentang Ibnu Qayyimah itu, ruh itu memang sebenarnya sudah tahu bahwa perjalanannya seperti apa. Tapi begitu dia ditiupkan ke dalam tubuh manusia, maka ruh ini kemudian nyantol, gandol di dalam namanya memori di otak. Ya, di otak itu nanti kita bicara otaknya. Nah, di otak inilah, maka begitu di otak dianggap bahwa otak diawali menjadi 0, tidak ada memori sama sekali yang disimpan untuk ininya. Maka puzzle itu ketika sudah tunjukkan, maka puzzle itu akan dibuang atau dirontokkan. Jadi hanya tinggal tempatnya saja, sehingga yang potongan-potongan ini sudah disebar mengikuti pola yang ada di puzzle. Maka nanti dimulai dari apa? Dimulai dari ketika organ dalam tubuh kita, yaitu kalau mungkin di dalam prosesnya ada meiosis, mitosis, blastula. Nah, itu di proses blastula, ini kalau di perkembangan janin, maka dikatakan pertama kali yang terbentuk organ di tubuh manusia pertama kali itu adalah organ yang ada di tengah, yaitu organ hati. Itu pertama kali terbentuk. Ya, hatinya pertama kali terbentuk. Kemudian organ itu berkembang sampai akhirnya otaknya, sampai ini. Nah, ketika sudah lengkap semuanya, maka ruh ditiupkan. Maka pertama kali fungsi yang berperan, fungsi yang berkembang ketika janin itu sudah ada ruhnya, maka adalah organ pendengaran. Maka di Al-Quran selalu ada 3 hal yang selalu berhubungan. Apa? Pendengaran, penglihatan, dan hatinya. Selalu terakhir dikatakan
ada kata-kata apakah kamu tidak bersyukur. Nah, jadi organ ini pertama kali yang berfungsi. Jadi begitu masuk, maka pendengaran pertama kali yang berfungsi. Maka ketika ibu kita, ayah kita, ya, ataupun orang tua kita, ataupun istri kita dan yang lain, maka fungsi itulah yang bermula. Memori pertama adalah dari pendengaran. Maka ketika anak itu sudah ada di rahim, terus kemudian ada sesuatu kalimat-kalimat yang dia dengar, itu pertama kali memorinya yang tersimpan. Maka di dalam tradisi atau dalam tuntunan kita, ketika orang itu sudah masuk 4 bulan, ada namanya tingkepan gitu ya. Padahal tingkepan kadang-kadang 7 bulan ya, 7 bulanan. Berarti anaknya sudah besar, sudah memorinya sudah banyak. Maka idealnya itu kalau menurut Al-Quran dan sains saat ini mengatakan bahwa harusnya 120 hari. Ya, itu organnya sudah terbentuk, sudah sempurna, maka fungsi pertama adalah pendengaran. Nah, pendengaran ini kenapa menjadi penting ya? Karena dengan pendengaran itu berkembangnya otak. Jadi beberapa literasi mengatakan bahwa seseorang yang memiliki pendengaran bagus, indera pendengarannya bagus, maka sebenarnya kemampuan otaknya itu berkembang lebih cepat 10 kali lipat dari menggunakan penglihatan. Ini bisa dibuktikan dari kalau beberapa jurnal penelitian mengatakan bahwa orang-orang yang lahir di bawah tahun 90 ke bawah, berarti ya mulai 80 sampai, kalau ada sekarang ada generasi namanya generasi bomber, veteran ya. Jadi generasi veteran itu generasi yang lahir di tahun ya 45. Jadi pas saat kemerdekaan atau sebelum kemerdekaan. Ada kemudian bomber itu kelahiran 70 ke bawah. Kemudian ada gen X, ada gen Y ya. Gen X ini adalah generasi 80-an ya, sampai akhir 90-an. Menurut penelitian ternyata bahwa orang-orang yang lahir di bawah 90 ke bawah itu kemampuan imajinasinya, kemampuan berpikirnya, kemampuan untuk berkreasinya itu lebih besar, lebih bagus daripada generasi yang lahir 90 ke atas. Kenapa seperti itu? Ternyata bahwa dulu ketika kita generasi yang generasi X ke bawah, itu ketika mendengar sesuatu itu memiliki kemampuan untuk membuat desain yang berbeda. Contohnya, karena apa? Karena waktu itu generasinya adalah generasi yang memang secara teknologi itu masih bersifat manual. Manual itu artinya masih belum seperti saat ini. Sekarang kan sudah digital. Kalau dulu masih manual. Contoh manual adalah alat pendengaran kita banyak digunakan. Maka dulu kalau di tradisi orang Jawa, bagaimana untuk menyampaikan informasi, bagaimana untuk menasihati orang melalui cerita-cerita. Maka berkembanglah dulu tentang wayang, bagaimana berkembang dulu tentang ludruk ya. Selalu setiap kita mau tidur atau mau kapan selalu diceritain sama orang tua kita. Tapi begitu kita diceritain, maka sebenarnya otak kita itu berkembang. Contohnya waktu itu teknologi yang masih sangat simpel sederhana adalah radio, yaitu masih menggunakan auditori, yaitu pendengaran. Nah, kalau kita melihat radio, misalnya salah satu radio terkait dengan ada dulu saur sepuh gitu ya, atau ada ludruk atau Cak Kartolo dan yang lain. Maka ketika kita mendengar itu kita bisa membayangkan, oh Brahma Kumbara itu ya naik Garuda, membayangkan Garudanya ya apa,
naiknya ya apa. Jadi ini berkembang menjadi otaknya. Maka otak ini semakin bagus kreativitasnya. Maka kreativitas itu akan membuat seseorang mampu keluar dari permasalahan. Kalau dulu kita jalan jauh, kita mau ke pasar karena nggak punya sepeda, maka fisik kita terbiasa untuk jalan, sehingga kondisi kita menjadi lebih sehat. Karena keterbatas, maka muncullah sebuah teknologi, muncullah sebuah kreativitas supaya nggak pegel ya, supaya nggak ini, maka muncullah sepeda ontel. Ketika sepeda ontel masuk, apa yang terjadi? Berkurang gerakan kita, ya kan? Kemudian kita semakin mudah untuk menempuh waktu dan yang lain, sehingga kreativitas berkurang, berturun. Maka semakin kesini pakai sepeda motor, pakai mobil. Lama-lama kita nggak keluar dari rumah karena apa? Sudah menggunakan Gojek. Jadi nggak usah beli lagi. Artinya apa? Kreativitas kita berkurang. Kalau dulu kita jalan bisa bertemu orang, ngobrol dan yang lain, ya kan? Sambil di jalan ketemu. Bahkan ketika kalau sudah sampai tujuan kita nggak cepet-cepet pulang, masih sempat ngomong. Tapi sekarang berbeda. Sekarang orang cepet-cepetan, kepingin instan, yang mulih, yang segera. Nah ini menjadi masalahnya tadi. Nah, kembali kepada puzzle-nya tadi, sebenarnya saat ini kita misalnya dalam usia saat ini, puzzle kita itu ternyata dalam kondisi yang tidak kita harapkan. Misal ada banyak masalah, ada banyak konflik, ada banyak sesuatu yang kurang menurut kita. Maka puzzle kita ini sebenarnya bukan di bawah kepingannya ya. Kepingan kita itu tidak ada di kita, tetapi kepingannya itu ada di orang lain. Salah satu contoh adalah Bapak Ibu bisa membayangkan kenapa hari ini kita itu bisa hidup di lingkungan Citra City yang dulu tidak sama sekali tidak pernah terbayangkan. Di bayangan kita pasti memiliki kehidupan lingkungan yang kita inginkan. Ternyata setelah di Citra City, punya tetangga kanan kiri depan atau belakang, tetangga yang tidak ada di bayangan kita. Pasti orang itu, manusia cenderungnya adalah selalu menginginkan sesuatu yang menyenangkan. Maka puzzle kita itu sebenarnya ada di bawah oleh tetangga kita kanan kiri. Maka tiba-tiba mendapatkan tetangga yang tidak sesuai yang kita inginkan. Kira-kira Bapak dan Ibu akan pindah langsung dan mencari tetangga yang sesuai, atau Bapak dan Ibu akan bertahan dengan tetangga sekarang? Bagaimana Pak? Menyesuaikan. Ada lagi? Gak cocok lah kayak tonggone. Pindah rumah. Ya kan? Ya, oke, seneng wis pokoknya gitu. Kan tidak terbayangkan kan? Bahkan kita pun hadir di sini pun gak ngerti kan. Nah, ini kan sebenarnya kita membawa puzzle. Jadi tiap detik itu kita membawa puzzle-nya orang lain. Ya, bisa jadi saya membawa puzzle-nya Pak dan Ibu membawa juga puzzle saya. Kenapa? Untuk melengkapi papan puzzle yang sudah sesuai dengan desainnya. Ya, kenapa seperti itu? Memang adanya bahwa Allah mengatakan segala sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita itu adalah bagian dari ujian. Jadi diuji. Sama saya punya tetangga A atau enggak tetangga B, gak cocok. Tetapi itu puzzle-nya sampai yang tahu dari mana kalau itu puzzle kita. Bahwa tetangga ini puzzle kita, bahwa teman ini adalah puzzle kita. Tahu dari mana Bapak dan Ibu? Bahwa itu adalah mereka membawa puzzle kita. Dari karakternya. Ada lagi gak cocok Bapak ya, pribadian kita gak cocok. Tapi itu real puzzle kita. Apa contohnya? Yang pasti bahwa saat ini Bapak dan Ibu ada di rumah itu.
sudah didesainnya di situ. Itu contohnya. Pak, saya nggak cocok pindah. Berarti bisa jadi memang potongan puzzle-nya tidak ada di sini. Pindah kono nggak cocok, pindah mana ya, puzzle-nya kakean nanti ya. Karena apa? Puzzle-nya habis sebelum waktunya ya. Makanya ada orang mengatakan kalau kita takziah dan yang lain itu selalu mengatakan, puzzle-nya wis lengkap. Jadi salah satu tanda puzzle kita itu sudah jadi adalah ketika kita dipanggil oleh Allah meninggal. Jadi itu puzzle-nya sudah lengkap. Jadi ada jodohnya, ada rezekinya, itu puzzle. Tapi bukan kita yang bawa. Ya, rezeki kita itu bukan kita yang bawa, bukan karena kita. Ya kan? Kalau di Az-Zumar 49 Allah berfirman yang artinya apabila ditimpa bencana manusia menyeru kami, kemudian apabila kami memberikan nikmat sebagai anugerah kepadanya, dia berkata, sesungguhnya aku diberikan nikmat itu hanya karena kepintaranku. Sebenarnya ini adalah ujian, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahuinya. Nah, ini salah satu contoh ayat Az-Zumar 49. Wah, jangan-jangan puzzle tentang rezekiku itu karena aku memang pinter. Wah, aku ini S3, aku ini profesor. Nek aku gak sekolah, mungkin ya gak ada rezeki ini. Nah, kita sering mendengar seperti itu. Padahal sebenarnya mau pendidikan, mau pekerjaan, mau apapun itu adalah bagian dari puzzle kita. Maka kenapa ini kita sampaikan? Karena ini merupakan fundamental penciptaan manusia. Kalau kita memahami bahwa sebenarnya hidup kita ini adalah puzzle, maka apapun yang terjadi dalam kita tidak akan mengalami yang namanya kegundahan, kegoncangan dan yang lain. Kalau itu mengalami ya nggak apa-apa, karena itu wajar manusia. Ya, jadi ingat bahwa mungkin kita tidak dipertemukan dengan yang ada di pikiran kita, tapi kita dipertemukan dengan yang sesuai kebutuhan kita. Puzzle-puzzle ini dibawa oleh orang-orang sekitar kita. Istri kita itu bawa puzzle kita, anak kita itu bawa puzzle kita, orang tua membawa puzzle kita, kepingan puzzle kita. Bahkan orang yang selalu memusuhi kita itu adalah bagian dari puzzle kita. Jadi kalau misalnya ada orang yang tidak cocok dengan kita, baik ngomongi, baik perlakune yang garing nyelkit atine awak dhewe, maka ingatlah yang dikatakan Allah tadi, ya, ini anak ujian. Jadi ini puzzle kita. Iya yo, harusnya tambah seneng. Ya, oh iya. Nah, tambah seneng nanti pahala begitu. Tapi kalau enggak, nah ini susah. Ya kan? Nah, orang-orang yang bertahan dengan pendapatnya, orang-orang yang tidak bisa beradaptasi katanya tadi, itu adalah orang-orang yang secara fisiknya itu sebenarnya sedang mengalami yang namanya kerusakan genetika, kerusakan sel. Jadi kalau di salah satu psikologi kognisi namanya tentang pemikiran, itu membahas terkait dengan bentuk otak. Jadi ternyata Bapak dan Ibu, ketika seseorang itu, misalnya saya misalnya dengan Pak Budi, kan? Pak Budi tiba-tiba share mobilnya yang baru misalnya, alhamdulillah Pak ya. Maka ketika saya melihat share mobil Pak Budi, terus kemudian di dalam hati saya, dalam pikiran saya mengatakan, halah mobil ngono paling ya kredit. Nah, misalnya ya. Iya. Misal itu contoh. Maka ternyata itu pernah diteliti Bapak dan Ibu. Sekali seseorang merubah prasangkanya, merubah di dalam benaknya itu, maka ada satu rangkaian sel otak. Kalau sel otak berarti kan dia rangkaian ya, jadi beberapa sel. Namanya synapse. Synapse itu hubungan antara sel satu dengan sel yang ada di otak.
maka dia menunjukkan warnanya merah. Yang seharusnya kalau otak itu warna normalnya itu adalah dia warna-warna kayak biru, ya. Itu jadi kalau kelistrikannya. Ini ketika seseorang ini, saya misalnya punya mangkel, punya sama Pak Budi tadi karena saya melihat statusnya, maka ada bagian otak, sel otak itu warnanya merah. Artinya ketika warnanya merah itu mengatakan bahwa selnya mengalami yang namanya tekanan osmosis atau yang namanya selnya memuai, pudar, pecah. Jadi ketika dia otaknya pecah, apa ini salurannya ya, salurannya selimutnya tadi, selnya itu apa ketika dia pecah, maka tidak tersambungnya sel ini kepada inti sel otak. Sel otak itu untuk mengendalikan seseorang bisa bermain logikanya, bisa mereda kondisi ininya otaknya yang berpikir normal. Maka apapun yang dilewati oleh dia tidak bisa nyampe ke otak inti sehingga tidak bisa berpikir realistis, tidak berpikir normal. Sehingga apa yang terjadi, apapun yang dilakukan Pak Budi menurut saya adalah salah, karena otak saya sudah berwarna merah. Apapun Pak Budi tiba-tiba ngasih saya roti pagi ini misalnya ya, saya pasti ngomong, alah roti niate gak bener, betul? Nah, itu karena warnanya masih merah, sehingga sel-selnya itu mengalami yang namanya osmosis, jadi pecah. Ya, nah, karena pecah ini maka dia tidak berfungsi. Maka prasangka orang yang negatif, itulah kenapa sehingga tidak bisa mempengaruhi orang berpikir normal, tidak berpikir logika. Ya, karena apa? Karena masih berupa merah. Sedangkan otak pada umumnya itu kalau kita positif, pesimis, itu warnanya biru. Maka aliran darahnya apapun yang diterima itu akan diterima dengan baik, direspon oleh otak kita sehingga logikanya main. Nah, ini nggak main. Maka kalau di orang-orang yang punya penyakit misalnya kejiwaan, ya, kami dulu di rumah sakit Menur, RSJ Menur, waktu kami survei penelitian di sana, itu jadi bisa ditunjukkan dari hasil MRI-nya itu anak-anak yang misal kecanduan, ada anak-anak yang schizofrenia, ada orang-orang yang ini, atau dulu orang setelah nyalek nggak jadi, nah itu ternyata di dalam otaknya itu tadi ada aliran listrik yang terputus, sehingga logikanya nggak main, diajak ngomong nggak nyain, karena ada konslet betul. Makanya oleh psikiater itu berarti dokter ya, itu selalu diberikan yang namanya obat pereda. Itu hanya meredakan, tidak menyembuhkan. Maka obatnya adalah obat golongan 1. Nah, obat golongan 1 ini adalah untuk meredakan saja. Jadi supaya apa? Supaya ketika sarafnya tadi itu ketika dikasih obat ini itu supaya warnanya tidak terlalu merah, supaya nyambung kalau diajak ngobrol. Nah, ini enak kalau ketahuan sama psikiater karena sakitnya jelas, akibatnya jelas. Nah, sedangkan kita saat ini itu kan nggak jelas. Perasaan kita, ya, batin kita itu ternyata mempengaruhi senyap dalam otak kita. Bagaimana saya tahu kalau misalnya, bagaimana Pak Budi tahu kalau saya sedang tidak enak dengan beliau? Saya selalu memusuhi beliau. Beliau juga nggak ngerti karena kita tidak pernah menunjukkan, betul ya? Di depannya Pak Budi saya guyang, Pak sehat-sehat. Tapi hati ini, mobilnya. Nah, jadi ternyata itu mempengaruhi otak kita loh, luar biasa itu. Makanya ketika kita menemukan puzzle yang tidak pas, potongan puzzle yang tidak pas menurut otak kita, menurut pemikiran kita,
Jadi apa yang harus kita lakukan? Sebenarnya kita disarankan untuk menetralisir diri kita, bukan kita mengontrol orang lain. Karena ada hal yang bisa kita lakukan, ada hal yang tidak bisa kita kendalikan. Yang bisa kita lakukan adalah untuk diri kita. Maka puzzle-nya itu biarkan. Kalau sudah numpuk nanti di desainnya puzzle, ya sudah. Berarti kita akan mengikuti puzzle yang lain. Tapi kalau kita masih menyaksikan, masih muring-muring dan yang lain dengan puzzle kita, maka itu yang dinamakan bahwa Allah mengatakan innallaha ma'as sabirin. Nah, ternyata sabar itu tidak serta-merta orang dikatakan sabar itu dapat pahalanya itu setelah melalui 5 tahapan. Ada 5 tahapan dikatakan sabar atau namanya penerimaan. Jadi kalau Bapak Ibu belum sampai tahap kelima, maka sebenarnya Bapak Ibu belum dapat pahala sabar. Pahala sabar itu tidak hanya berupa yang akan kita terima di akhirat. Sabar itu kalau secara fisik langsungnya adalah satu, mungkin kesehatan kita terjaga, rezekinya lancar, itu sebenarnya pahala. Cuma bentuknya seperti itu. Maka ada beberapa teori Bapak Ibu. Ini salah satu adalah, ini kita ngambil dari teori umum ya. Jadi nanti Al-Qur'annya seperti apa itu kita bagian dari mendukung. Ada dari Al-Qur'an sebenarnya, cuma kemudian pada saat peristiwa pembakaran Baghdad oleh Kubilai Khan al-Genghis Khan, maka ilmu-ilmu semuanya itu dibuang ke sungai, betul ya, waktu itu. Sehingga sebenarnya pada abad itu umat Islam itu ilmunya wis wakeh, pengetahuannya banyak, cuma dibuang oleh pada saat penaklukan Baghdad, pembantaian Baghdad tepatnya ya. Nah, itu oleh kemudian dari sekian banyak itu ada yang bisa diselamatkan sehingga dibawa ke barat. Ya, di barat sana dikembangkan dan akhirnya sampai dengan detik ini adalah satu teori tentang teori psikologi penerimaan musibah. Jadi musibah itu ada diukur. Jadi ini ceritanya adalah pada saat itu yang diteliti adalah orang-orang yang sudah masuk polipaliatif. Jadi polipaliatif itu adalah orang-orang yang secara kemedisan, secara kedokteran itu dinyatakan sudah tidak bisa ditolong. Maka disebut dengan paliatif ya. Karena paliatif itu hanya sifatnya adalah memberikan dorongan, memberikan semangat ya. Dan paliatif hanya satu ada di Dr. Sutomo ya, yaitu Dr. Ali ya. Ali Fikri itu ya, itu adalah salah satu direkturnya, direktur atau di polinya. Nah, ini dikemukakan oleh salah satu psikolog namanya Elizabeth Kubler-Ross ya, bahwa ada 5 tahap yang dialami seseorang ketika menghadapi peristiwa buruk atau kehilangan atau sakit yang berkepanjangan. Ada 5 hal. Yang pertama itu kalau orang begitu dapat masalah, dapat musibah, atau dapat kebahagiaan, atau dapat ibu ya, jadi rangkaian puzzle-nya tadi ya, kepingan puzzle-nya, maka yang pertama seseorang itu secara manusiawi fundamentalnya itu selalu denial atau menyangkal. Sudahlah, dimanapun pasti tiba-tiba salah satu contoh ya kan, ini saya contohkan saya tadi, misalnya saya telah melihat statusnya Pak Budi, maka saya selalu menyangkal, nah kenapa sih kok Pak Budi sing duwe mobil, kok gak aku? Itu penyangkalan. Atau yang lainnya, kenapa ya kok saya yang dikasih sakit, kenapa ya kok saya yang dapat musibah, kenapa ya kok aku duwe anak iki, nah itu. Jadi penyangkalan. Kenapa menyangkal? Ini adalah seseorang memang otak kita itu begitu. Apapun yang kita terima di otak kita, maka otak itu ada namanya sistem pertahanan diri, namanya ada di jadi kalau ada hipotalamus, ada di bawahnya lagi, kalau
gini ya, di otak besar dulu yang masih ingat ada dari Imam Ghazali ada 3 pemikiran, masih ingat Bapak dan Ibu? Di otak kita ini, di kepala kita itu ada 3 jenis pemikiran. Yang pertama mufakkiron khayaliyah, yaitu tentang pemikiran khayal. Letaknya di mana masih ingat? Mulai dari daerah T, jadi mata ini, sampai ke belakang, sampai di umbun-umbun kita, umbun-umbun kita masing-masing. Maka itu dinamakan mufakkiron khayaliyah. Jadi pemikiran khayal. Tempatnya apa? Tempatnya ilmu pengetahuan, tempatnya masalah pertama masuk di sana. Maka apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dibau, apa yang dirasakan, itu selalu menjadi daya khayalnya. Maka berkembang. Dapat masalah, dapat musibah, itu daya khayalnya berkembang. Maka otak kita itu ada sistem namanya sistem menolak. Jadi kayak Israel itu domnya ya, untuk yang menahan serangan nuklir itu ya. Jadi masing-masing pertahanan dirinya. Nah, pertahanan dirinya Iran dan itu punya. Jadi kalau dulu Bapak Ibu pernah lihat film yang Wakanda ya, film Wakanda itu kan dulu ada kotanya dilapisi yang namanya lapisan pertahanan. Nah, tubuh kita itu dikasihkan oleh Allah seperti itu. Kalau di otak itu tadi namanya, kalau nggak salah lumbering optical apa gitu ya. Tapi kalau tubuh kita namanya antibody. Antibody itu kalau di seluruh tubuh kita. Tetapi kalau di otak itu begitu. Maka apapun yang masuk di otak itu selalu melalui filter ini, yaitu denial, penyangkalan. Maka apapun puzzle yang kita dapatkan yang menurut kita tidak cocok itu selalu kita sangkal. Kok aku ya? Kenapa nggak orang lain ya? Kenapa dan mengapa itu adalah bentuk pertahanan. Nah, ada orang itu ketika mendapat masalah, misalnya sakit paling mudah nih, maka dia selalu menyangkal, padahal saya sudah hidup sehat, saya sudah olahraga, saya sudah makan yang sehat, saya sudah kontrol dokter. Tapi kok dibanding dengan Pak itu kok dia makannya ngawur, dia gak tahu olahraga, ini kok ya sehat, kok aku sing loro. Nah, ini otak kita yang, nah maka penyangkalan inilah yang membuat kerja di otak kita itu keras atau berat. Karena banyak hal yang selalu kita keluarkan atas pengetahuan kita supaya apa? Supaya ini kita menolak apa yang kita terima. Ya, misalnya kepada punya anak yang tidak sesuai dengan harapan kita, itu kita menyangkal, oh kok ini kandanane angel. Nah, itu bagian dari bentuk pertahanan diri sebenarnya. Maka ketika pertahanan diri ini tetap dipertahankan Bapak dan Ibu, maka tidak bisa untuk melanjutkan puzzle selanjutnya. Bahkan ada orang yang setelah sekian lama itu sampai sekarang pun dia masih menyangkal tentang apa yang dia terima, walaupun itu sudah berlalu lama. Maka sebenarnya dia dikatakan, walaupun mengatakan wis tak terima, aku ikhlas kok, wis tak terima dengan senang hati, gak bisa. Pertahanan di otaknya itu masih tanda merah sarafnya. Maka ketika Bapak Ibu sudah menerima tadi sudah menerima penyangkalan, ya wis mungkin ya kudu tak lakoni gitu kan. Nah, itu biasanya begitu. Jadi pertahanannya sudah terbuka. Maka ketika pertahanan terbuka, muncullah tahapan selanjutnya namanya tahapan marah. Aku setelah saya sakit nih. Begitu kita menerima, ya wis sakit ini, marah dia. Begitu dia menerima, dia muring-muring. Ancene kurang apa iki aku ya. Ancene gak iso ngene. Jadi marah. Marahnya kepada siapa? Bukan marah kepada dirinya.
tapi dia menyalahkan orang-orang sekitarnya, menyalahkan keadaannya, menyalahkan kondisinya, menyalahkan keberadaannya. Tadi pasalnya ini belum diterima. Kaiso, kati tak taruh di tempat yang seharusnya, ya